Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas produksi bersih dari industri smartphone. Industri produk bersih adalah industri yang menerapkan strategi pengelolaan lingkungan terhadap industri itu sendiri, di mana produksi bersih melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya alam dengan meningkatkan efisiensi industri, profitabilitas, citra perusahaan, dan daya saing. Produksi bersih berfokus pada konservasi sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku, serta menghindari pengelolaan akhir. Selanjutnya, industri smartphone memerlukan produksi bersih untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh manufaktur, penggunaan bahan baku, dan limbah elektronik. Produksi bersih menekankan pada efisiensi energi, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Hal ini penting karena produksi smartphone melibatkan penggunaan logam langka, kimia berbahaya, dan konsumsi energi yang tinggi. Dengan menerapkan produksi bersih, industri dapat mengurangi emisi karbon, menghemat sumber daya alam, dan mendukung keberlanjutan lingkungan, sekaligus memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai alasan mengapa industri smartphone perlu diadakannya produksi bersih. Jadi industri smartphone ini menerapkan konsep produksi bersih karena beberapa alasan penting. Yang pertama itu adanya efisiensi produksi. Dengan fokus pada produksi bersih, perusahaan ini dapat mengukur dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Hal ini membantu mereka mengoptimalkan sumber daya dan menekan biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya yang kedua ini ada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Produksi bersih biasanya berkaitan dengan praktik ramah lingkungan seperti mengurangi limbah produksi, daur ulang bahan, dan penggunaan energi terbarukan. Ini menjadi penting karena perusahaan dan konsumen ini semakin peduli terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada citra perusahaan. Perusahaan smartphone yang memproduksi secara bersih ini dapat memperkuat citra positif di mata konsumen yang semakin peduli terhadap aspek sosial dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan daya tarik merek. Selanjutnya yang keempat ini adanya peraturan dan kebijakan. Banyak negara mulai memberlakukan peraturan lingkungan yang lebih ketat terkait produksi barang elektronik, termasuk smartphone. Konsep produksi bersih ini membantu perusahaan mematuhi regulasi dan menghindari sanksi atau denda. Selanjutnya ini ada permintaan konsumen, di mana konsumen kini semakin sadar akan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir itu adanya inovasi teknologi, di mana produk bersih ini mendorong inovasi dalam proses produksi, material, dan desain. Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih efisien, tahan lama, dan mudah didaur ulang yang pada akhirnya dapat memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Jadi dengan demikian, industri smartphone ini melakukan produksi bersih untuk memenuhi tuntutan ekonomi, lingkungan, dan konsumen dengan menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Industri smartphone di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan limbah elektronik. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya limbah elektronik. Banyak orang tidak menyadari bahwa membuang sampah elektronik usang ke tempat sampah biasa dapat menyebabkan polusi lingkungan yang signifikan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan limbah elektronik juga masih lemah. Hal ini membuat beberapa pihak tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada kontrol yang efektif atas pengelolaan limbah elektronik. Strategi implementasi industri smartphone untuk produksi bersih melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, penerapan Lean Manufacturing dan Value Stream Mapping atau VSM untuk mengurangi limbah di setiap tahap produksi yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan produktivitas. Kedua, penggunaan Cleaner Production Value Stream Mapping untuk menilai dampak lingkungan dan ekonomi dari proses produksi. Ketiga, penerapan Extended Producer Responsibility untuk mengelola limbah elektronik secara berkelanjutan yang berfokus pada pengurangan polusi dan penggunaan material. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, dengan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat, industri smartphone di Indonesia dapat mengatasi tantangan dalam pengelolaan limbah elektronik dan menjaga kelestarian lingkungan.
Budaya konsumsi yang terus-menerus mengganti barang elektronik yang masih berfungsi dengan yang baru juga menyebabkan peningkatan limbah elektronik yang tidak terkendali. Selain itu, kurangnya sistem pengelolaan yang efektif dan terpadu membuat proses pengelolaan limbah elektronik menjadi lebih kompleks. Selain itu, Indonesia juga menghadapi keterbatasan infrastruktur untuk mengelola limbah elektronik. Jumlah tempat pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah elektronik masih terbatas, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih sulit. Selanjutnya, prinsip dasar industri smartphone dalam produksi bersih dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya atau tenaga kerja. Dalam hal ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu pengurangan limbah. Pengurangan limbah dilakukan dengan mengoptimalkan proses produksi untuk meminimalisir limbah material yang akan dihasilkan dari proses produksi tersebut serta menerapkan daur ulang komponen. Lalu selanjutnya ada energi terbarukan. Dengan menggunakan sumber energi terbarukan dalam pabrik untuk menghilangkan atau mengurangi jejak karbon. Lalu yang ketiga ada desain berkelanjutan. Desain berkelanjutan dilakukan dengan merancang produk dengan mempertimbangkan siklus hidup dari produk tersebut sehingga memudahkan perbaikan dan daur ulang. Salah satunya itu dengan menerapkan kemasan yang memiliki prinsip desain berkelanjutan agar meminimalisir jumlah limbah yang akan dihasilkan oleh konsumen ketika menggunakan atau membeli produk tersebut. Lalu selanjutnya ada inovasi teknologi. Inovasi teknologi dilakukan dengan menerapkan teknologi canggih seperti IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi atau mengoptimalkan efisiensi dari produksi. Selanjutnya yaitu manfaat produksi bersih dalam industri smartphone. Penerapan produksi bersih dalam industri smartphone akan memberikan dampak positif yang signifikan baik bagi lingkungan, masyarakat, dan industri itu sendiri. Berikut beberapa manfaat yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah manfaat produksi bersih dalam industri smartphone bagi lingkungan, di mana yang pertama adalah pengurangan limbah. Proses produksi bersih yang lebih efisien akan menghasilkan limbah yang jauh lebih sedikit, baik limbah padat, cair, ataupun gas. Yang kedua, penghematan energi. Penggunaan energi yang lebih efisien dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat pemanasan global. Yang ketiga, pengurangan penggunaan bahan berbahaya. Penggunaan bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dapat mengurangi pencemaran tanah dan air. Yang keempat, konservasi sumber daya alam. Produksi bersih mendorong penggunaan kembali dan daur ulang bahan baku sehingga mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Selanjutnya, manfaat produksi bersih pada industri smartphone bagi masyarakat. Yang pertama, kualitas udara dan air yang lebih bersih. Pengurangan emisi dan limbah akan meningkatkan kualitas udara dan air di sekitar area produksi. Yang kedua, kesehatan yang lebih baik. Lingkungan yang lebih bersih akan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan polusi. Yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Lingkungan yang sehat dan nyaman akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, manfaat produksi bersih bagi industri itu sendiri. Yang pertama, efisiensi biaya. Pengurangan limbah dan penggunaan energi yang lebih efisien dan akan menurunkan biaya produksi. Yang kedua, peningkatan daya saing. Produksi smartphone yang ramah lingkungan akan lebih menarik bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Yang ketiga, reputasi yang lebih baik. Perusahaan yang menerapkan produksi bersih akan memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik dan investor. Yang keempat, inovasi teknologi. Penerapan produksi bersih akan mendorong pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan. Nah, contoh penerapan produksi bersih dalam industri smartphone itu ada pertama, penggunaan bahan baku yang dapat didaur ulang. Menggunakan bahan seperti aluminium, kaca daur ulang, dan plastik yang dapat daur ulang. Yang kedua, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Yang ketiga, proses produksi menerapkan teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi limbah dan konsumsi energi. Yang keempat, daur ulang produk yang menyediakan program daur ulang untuk smartphone bekas. Yang kelima, pengemasan yang lebih ramah lingkungan, menggunakan kemasan yang minimal dan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
Kesimpulannya adalah produksi bersih adalah langkah penting bagi industri smartphone untuk mencapai keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip produksi bersih, industri smartphone dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan memperkuat posisi mereka di pasar global. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.